Bagi anak-anak, nah diusahakan, nah jangan malas bekerja, nah bangun yang lebih pagi gitu ya. Nah kemudian siapkan diri anak-anak untuk melanjutkan nah cita-cita Anda di kemudian hari. Nama saya Iwayan Sutike, SS. Dari awal jadi perjalanan kami di Koperasi Petani Ternak Trimitra Karya Pecatu. Jadi itu yang nama sesuai dengan badan hukum yang saya miliki. Jadi kami berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada pada diri saya itu. Nah sejatinya, seperti yang dibilang tadi, saya berangkat di sini bukan punya dasar backgroundnya, pendidikannya gitu ya. Jadi background pendidikannya nggak nyambung gitu ya. Jadi itu dasar kita berada di sini atas inisiatif dari pendiri dari Koperasi Petani Ternak Trimitra Karya Pecatu ini. Nah sehingga di tahun 2021 saya suruh ikut sama pendiri koperasi pada saat itu yang paling tidak ada 25 orang. Jadi untuk ikut ambil bagian di koperasi. Jadi timbang-timbang dari perjalanan itu sebenarnya kembali saya ke background itu. Saya semestinya nggak bisa ikut di sini gitu kan, koperasi nggak paham betul gitu. Apa sih koperasi itu gitu. Walaupun kita udah pernah sih belajar tentang koperasi, ada di SMP kita dapat, kemudian ada SMA lagi gitu. Nah kemudian di perkuliahan kan nggak sama sekali gitu. Kita beda jurusan gitu ya. Jadi dari situ kita tetap belajar dengan dari pendiri koperasi untuk ikut di dalamnya. Kita belajar secara langsung lah. Nah walaupun banyak kesulitan yang kita alami gitu, sulit sekali. Jadi karena dasar tidak ada gitu, sulit, sehingga nanti ada dengan beberapa orang yang ikut di dalamnya, yang awalnya bukan secara langsung, artinya diposisikan ini. Saya ada di bagian bagian umum ya. Jadi semua bisa diambil gitu. Jadi dari dasar itu kemudian lambat laun sesuai dengan perkembangan dari Koperasi Petani Ternak yang awalnya bergerak di bidang usaha ternak itu awalnya itu. Kemudian lambat laun ada perkembangan dari usaha ini. Untuk pengembangan usaha ada istilahnya simpan pinjam. Jadi dari perkembangan itu dengan perubahan badan hukum ya dari tahun 1999, jadi 1999, kemudian ada PAD di tahun 2004 ya, PAD koperasi. Jadi khusus mengarah kepada simpan pinjam. Kemudian dari situ kita tetap dipercaya sama pengurus dan pengawas untuk melakoni artinya kegiatan yang ada di koperasi. Nah walaupun dari sisi keanggotaannya kebanyakan yang berorientasi pada ternak gitu ya sebelumnya itu ya, karena namanya koperasi ternak. Jadi orientasinya pada ternak. Kalau ada pakan ternak kita nyambung gitu. Dan kemudian perkembangan dengan perubahan PAD sehingga koperasi kita bergerak di simpan pinjam. Nah, itu lebih banyak sekarang. Jadi orientasinya ke simpan pinjam. Tidak memang kita tetap di ternak karena kita selaku koperasi ternak itu.
Begini, jadi perjalanan koperasi kan, kita sudah tahu ya, koperasi berdirinya koperasi di, khususnya koperasi ternak. Awalnya tidak punya tempat, kita kontrak. Dulu tempatnya di sana dekat Uluwatu, kita kontrak. Nah sama gini, ada sama anggota. Jadi anggota yang punya lahan di sana, yang betul-betul artinya konsen memberikan support kepada kami di koperasi gitu. Jadi orang sampai ada peminjaman dana, kemudian ada penyertaan dana, dia artinya untuk mensupport, artinya koperasi tetap berkembang gitu. Kemudian lambat laun dari perkembangan koperasi, kita bergeser. Artinya ada perkembangan sedikit gitu, karena simpan pinjam sudah berkembang, juga ada inisiatif dari pengurus dan pengawas untuk membeli lahan. Nah kemudian dari lahan tersebut kita coba kembangkan lagi, karena ada penyisian dana juga untuk dari pembelian sisa lahan itu, kita orientasikan untuk pembangunan. Nah dari situ kita melihat ada suatu perkembangan lah sedikit. Nah di samping juga, ini dari sisi perkembangan dana. Jadi dana koperasi awalnya itu minim, kita bergantung pada simpanan pokok dan wajib ya. Simpanan pokok awalnya 100.000, nah kemudian sampai 2,5 juta. Nah kemudian simpanan wajib sih tetap dia 20.000 per bulan, jadi 240.000 lah per tahun gitu. Jadi itu sebagai permodalan kita di koperasi. Nah kemudian ada istilahnya ada dana penyertaan, kemudian ada istilahnya dana-dana SAU yang dibagi pada anggota itu kan masih dalam suatu wadah dia. Dari perjalanan selama ini, mungkin koperasi petani ternak Trimitra kayak Pejatu. Kalau di Pejatu kan banyak koperasi ya, 7 koperasi paling tidak. Nah itu cukup banyak, jadi persaingan, apalagi ada LPD yang anggap yang nomor 1 di Bali gitu ya. Jadi persaingan luar biasa di Pejatu. Nah itu, tapi kita tetap berjalan sesuai dengan koridor kita yang ada di koperasi petani ternak. Nah dari gambaran itu terutama dari anggota. Jadi karena melihat dari perkembangan anggota, jadi anggota yang awalnya tidak ada 100-an gitu, lambat laun dia berkembang. Seiring dengan melihat kondisi koperasi ya bertumbuh ya, sedikit bertumbuh. Nah sehingga dari situ perkembangan anggota semakin meningkat. Nah kemudian kita tetap memberikan suatu motivasi pada anggota, kemudian calon anggota juga untuk menanamkan modalnya. Jadi menanamkan modalnya di koperasi, sebenarnya koperasi itu bisa semakin berkembang. Dari situ lambat laun mungkin dari kepercayaan anggota dan calon anggota semakin meningkat, melihat dari perkembangan koperasi. Jadi karena bertumbuhnya koperasi, dilihat dari kita tetap melaksanakan suatu kegiatan yang positif lah. Positif dalam artian dari sisi pertanggungjawaban keuangan. Nah kemudian itu adalah pelaporan-pelaporan yang kita sampaikan kepada anggota. Nah kemudian dari pengurus juga dan pengawas juga mengoreksi dari pelaksanaan kegiatan itu. Nah sehingga satu demi satu, jadi anggota sampai saat ini semakin bertambah. Jadi itu yang, mungkin motivasinya dari anggota itu melihat dari perjalanan koperasi. Jadi tiap tahun terus ada penambahan keanggotaan. Nah biasanya kan kita melihat dari koperasi yang tidak bertumbuh kan mungkin mentok dia, mungkin keanggotaannya bisa
bisa mundur dia kadang-kadang dia. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan mungkin banyak keinginan dari calon anggota itu untuk masuk jadi ke koperasi, karena mudahnya juga dari sisi adanya dana, kemudian pemberian pinjaman pada anggota, mungkin sesuai dengan limit limit nilai kredit, kemudian bunga kredit, dan lebih mudah lah gitu. Jadi transparansi, makanya dalam setiap tahun pelaksanaan kegiatan wajib kita laporkan pada pengurus dan pengawas yang diketahui oleh dinas juga. Kita mengundang dinas juga untuk ikut hadir di saat rapat rapat pertanggungjawaban keuangan. Jadi itu yang jadikan transparansi bagi kita di manajemen untuk memberikan suatu gambaran pada anggota gitu ya. Profil saya sejatinya saya perangkat ya, jadi orang yang tidak punya apa-apa ya. Mungkin Pak bilang tadi perjalanan saya mungkin dari kecil hidup kalau di perbukitan pasti sudah diketahui semua, lahannya kritis, pekerjaannya apa sih pekerjaannya kan itu. Jadi orang tua pasti petani yang tidak ada lahan basahnya, jadi petani kering ya. Jadi itu ini motivasi dari kakak-kakak saya. Jadi saya bersaudara 8. Jadi dari 8 saudara itu 6 laki-laki. Ini dari 6 laki-laki ini, mungkin yang pertama, kedua, dan seterusnya ini, dan terutama kan yang pertama dan kedua ini, yang ketiga juga memberikan motivasi untuk sekolah. Jadi kalau sekolahnya, dulu kan SD kan dekat ya di Karangboma. Kemudian SMP ada di Ngurah Rai, SMP Ngurah Rai, jalan kaki. Dari sana tuh 6 kilo, dari sana tuh jalan kaki ke sini. Pada saat itu di SMP itu, jadi kalau udah ada SMP sini mungkin saya nggak sekolah gitu. SMP Ngurah Rai P1 gitu. Kemudian mungkin dengan tekad yang berani dari kakak-kakak saya itu, kalau orang tua kan sudah orientasinya petani kan nggak ada apa-apa gitu ya. Tekad kakak saya mungkin pas dia ikut di transport juga dulu, dia tinggal di Denpasar. Itu dah setiap akhirnya saya sekolahkan untuk di SMA gitu, SMA di Jinder ya, Denpasar tuh, dekat Kereneng ya. Dari situ tamat SMA. Kemudian lagi niat artinya dari kakak saya untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi gitu di universitas. Dari situ, dari lanjutan itu satu-satunya saya sebenarnya ini, padahal kita berjumlah saudara 6. Saya yang kuliah 1 gitu. Sampai selesai lah gitu. Yang lainnya SMA. Padahal adik-adik saya kan masih sebenarnya sampai di SMA, tapi semua dibiayai oleh kakak-kakak saya. Itu perjalanan saya sampai kuliah gitu ya. Sampai udah tamat gitu ya. Walaupun ini jurusannya memang kita memperoleh sekolah langsung itu kan karena beasiswa ya pada saat itu. Saya lulus langsung ya, karena mungkin sedikit yang cari itu Surabaya kan. Memang pilihan kedua sebenarnya itu. Pertama sastra Inggris pertama. Inggris pertama. Pilih kedua itu masuk ya. Itu. Dari situ saya ambil setelah tamat di Udayana tahun berapa tuh. Kemudian saya mencoba maunya sih dicari PNS ya, pegawai negeri sipil.
ambil program SP3 Bali pada saat itu, Dinas Pendidikan Provinsi. Saya ikut dapat ya, yang program SP3 Bali-nya 2 tahun di Bangli, di desa, masuk ke desa-desa tuh, semua universitas masuknya, ada pertanian, ada apa itu campur dia itu, sampai 7 orang saya di sana itu gabung. Maunya ke target PNS gitu ya. Gitu. Ternyata setelah perjalanan mungkin sudah bukan jodoh saya untuk ke sana gitu. Iya, jalan sana. Nah, sehingga setelah 2 tahun saya kembali ke desa. Nggak lagi gini ngurus apa PNS gitu. Nggak lagi. Memang dari istri mendorong untuk ikut di guru gitu, tapi saya nggak. Nah, kebetulan saya ikut ngayah juga di Pura. Nah, sehingga saya nggak bisa mengikuti PNS kan terikat ya, pasti terikat. Nah, itu dari si ayah-ayahan itu pernah, kalau Bali kan semua begitu ya, ayah-ayahan. Nah, walaupun kita bekerja di koperasi, nah bisalah kita atur ya, jangan atur apalagi dekat gitu ya. Kalau jauh nggak mungkin. Iya, itu ada penangkilan, ada penangkilan, pasti kontak ya. Kita lari dulu sebentar gitu untuk artinya menyambung dari penangkilan itu kan gitu. Saya dekat sekali ya sama ibu. Bapak sudah almarhum udah lama. Ibu masih. Ibu memang ini motivasinya tinggi, kerjanya luar biasa juga, memberikan motivasi pada anak-anaknya. Kalau lihat dari ini Bu, dulu di waktu kecil ya, mungkin SMP ya, menjelang SMA masih ya. Orang ibu petani kan, kadang-kadang fokus dia di kebun. Kita juga ikut ya. Saya petani juga, petani. Nah, itu ya petani kering ya. Atau tanam ketela pohon, jagung, sebagainya. Saya ikut ya. Perjalanan itu semua saya lalui gitu. Udah pernah saya, apalagi makan, istilahnya makan apa ya? Kalau ketela rambat itu kan masih bagus. Itu bongkol pisang yang itu saya pernah saya makan tuh. Pada saat itu yang masih juga nggak bisa kita bernapas gitu. Kemudian dari sosok ibu yang luar biasa ini untuk memotivasi anak-anaknya dengan memberikan dorongan kerja, cara kerja, walaupun dia petani yang tidak modern kan gitu ya. Diberikanlah satu gambar-gambaran untuk memotivasi anak-anaknya untuk bisa bangkit dan lebih hidup yang lebih baik lah. Untuk selanjutnya kan gitu. Bagi anak-anak, diusahakan, jangan malas bekerja, bangun yang lebih pagi gitu ya. Kemudian siapkan diri anak untuk melanjutkan cita-cita Anda di kemudian hari. Perjalanan selama ini mungkin berkat ide saya yang dewasa juga Tuhan Yang Maha Esa mungkin memberikan suatu backup ya pada tiang sendiri atau dengan manajemen juga, sehingga lembaga koperasi petani ternak ini bisa sampai ajak sampai saat ini. Mungkin kalau tidak begitu, mungkin atas dorongan juga dari di luar dari pengurus dan pengawas kemudian anggota juga, saya yakin tidak akan bisa ajak. Karena kita sudah ketahui bersama pengelolaan koperasi. Kalau memang tidak jadi motivasi, kita sudah berorientasi lain, itu sudah berisiko kan ini.
Ini terus terang hati motivasi kami dari pengurus pengawas, kemudian ada backup dari di atas lah gitu ya. Jadi bisa sampai saat ini. Memang artinya kita kehidupan kita tidak bisa kita lihat ya. Jadi itu untuk selanjutnya. Jadi perjalanan Tiang dan saya sendiri dalam hal ini memang ada kembang kempisnya gitu ya. Memang dari sisi perjalanan sudah ketahui bersama, kita tadi yang sudah sampaikan perjalanan kita khususnya di koperasi ada suka dan dukanya juga gitu. Kalau sukanya kan jelas, kalau sudah ada profit, sudah ada perkembangan koperasi yang baik, yang bagus, itu yang dianggap sukanya kayak gitu ya. Jadi karena ada peningkatan, jadi ada peningkatan dari dari hasil-hasil sebelumnya. Nah mungkin di situ kita lihat per tahunnya, ada sukanya kan. Ya kalau dukanya sih tidak terlalu banyak dari sisi anunya. Nah cuman kita kan berhadapan dengan anggota, selaku peminjam kan itu sudah biasa, sudah umum menurut saya. Jadi simpan pinjam itu perkiraannya kan dari anggota kepada dari koperasi pada anggota, kemudian timbal baliknya ya kalau semua bayarnya tuntas gitu ya. Nah pasti dimanapun perbankan juga semua begitu. Jadi kita berhadapan dengan anggota yang kadang-kadang yang betul-betul yang respeknya untuk memajukan koperasi. Nah mungkin bagus juga, artinya dari sisi dari sisi pembayarannya ya kita senang kan gitu. Jadi dukanya lumayan juga. Kita tidak mulus-mulus saja gitu ya. Pasti kita berhadapan dengan kredit yang bermasalah ya, pasti itu simpan pinjam. Nah sehingga kita pasti berusaha dengan sisi bagaimana kita mengubah cara daripada anggota untuk membayar kredit dan sebagainya kan gitu. Jadi sisi utama pendapat itu kan dari kredit. Nah, kita nggak lepas dari itu. Kalau itu nggak jalan sampai semua manajemen nggak ya. Jadi kalau kebersamaan saya ada keinginan gitu ya. Jadi kalau kebersamaan koperasi, pengembangan koperasi ada cabang gitu modelnya kan nggak masalah. Jadi ke pengembangan koperasi untuk selanjutnya kan lebih baik. Itu. Nah mungkin itu yang artinya keinginan kita untuk kedepannya. Saya tetap tetap komitmen. Jadi dengan adanya koperasi ternak ini, jadi dari kita motivasi pada anggota untuk tetap memberikan sumbangsi saran, kemudian permodalan juga, sehingga motivasi dari pengurus pengawas dan di manajemen juga akan semakin tinggi. Jadi dari situ artinya berangkat dari motivasi dari pengurus anggota, sehingga perkembangan koperasi lambat laun semakin baik ya. Jadi itu.